Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar salib adalah lambang dari pertukaran. Kenapa banyak kita melihat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menggunakan salib, atau kita sering melihat orang-orang Kristen menaruh salib di rumahnya? Nggak ada yang salah, justru itu adalah hal yang sangat baik. Walaupun kita memang melihat banyak rocker atau penyanyi yang menggunakan salib hanya untuk melecehkan. Tetapi mari kita belajar untuk apa sih salib? Kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian, kata firman Tuhan, untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ditulis di situ, dia adalah pendamaian. Siapa itu? Yesus. Bapa telah menetapkan anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, menjadi pendamaian untuk dosa semua manusia. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Salib adalah pertukaran. Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa manusia. Ketika dia menanggung dosa manusia, dia harus dihukum. Menggantikan kita yang berdosa. Supaya kita tidak dihukum lagi, tetapi diselamatkan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya 53. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Harusnya kita sakit, harusnya kita sengsara. Yesus tanggung itu semuanya. Karena akibat dari dosa adalah kutukan. Kutukan itu termasuk sakit, kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan. Yesus tanggung di kayu salib. Dikatakan, dia tertikam karena pemberontakan kita. Perhatikan, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kita yang jahat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi siapa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan diberikan kepada kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Supaya kita selamat, Yesus harus dipukul. Karena apa? Yesus harus menerima semua sengsara ini. Karena hukum Taurat sudah tulis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa harus ganti nyawa. Mata kita yang melihat hal-hal yang najis, tetapi mata Yesus yang dicambuk, yang dipukul. Itu sebabnya ketika dia berjalan, dia terjatuh. Bukan hanya karena dia tidak kuat, tapi matanya sudah susah melihat. Tangan kita yang berdosa, tapi tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Pikiran kita yang najis, tetapi dia yang dimahkotai, mahkota duri. Kaki kita yang bersalah, tetapi kaki Tuhan Yesus yang harus dipaku. Kita yang membenci saudara seiman, karena hukum Taurat katakan barang siapa yang membenci saudara seiman, dia sendiri sudah membunuh. Kalau membunuh, nyawa harus ganti dengan nyawa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Yesus harus mati di kayu salib. Itu sebabnya dia sudah menggantikan saudara dan saya untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya kita saat ini dibenarkan, bukan karena kebenaran yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Roma 8 ayat 30 berkata begini, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu dimuliakannya. Perhatikan saudara, kita yang dipanggilnya, dibenarkan. Bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar, tetapi karena Yesus taat mati di kayu salib, kita dibenarkan karena perbuatan Yesus. Akibatnya sekarang bagaimana saudara? Yesus sudah dihukum, kita tidak bisa dihukum lagi. Sekarang kita dimuliakan. Kata dimuliakan di situ adalah layak untuk mendapatkan kebaikan. Saudara sekarang layak untuk sehat, layak untuk diberkati, layak untuk dipulihkan, layak bisnismu diangkat, layak untuk anak-anakmu diberkati, kau layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Karena Yesus sudah bayar semua dosa yang sudah kau lakukan. Sehingga engkau dan saya layak untuk dimuliakan, layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.